Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani, dosen mata kuliah pemrograman game di Universitas Surya Kencana. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutin dari materi sebelumnya ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu sudah sampai pada button on off, terus sebenarnya untuk pertemuan di kelas kita sudah sampai pada bikin game ya, atau membuat game. Dimana game ini seperti Dino di Google. Oke, kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini gamenya dia sudah seperti ini ya. Nah, ini misalnya game over dan restart. Nah, seperti ini. Ya. Dimana nanti kita klik. Oke. Nanti tutorial untuk ini akan menyusul ya di video yang selanjutnya ya, tapi di sini kita masuk dulu ke scene yang satu yang sebelumnya. Nah, ini. Kemudian saya akan bikin aja ya satu scene baru supaya tidak tercampur dari yang sebelumnya. Oke, misalnya di sini adalah scene 2. Oke. Nah, jelas ketika kita mau game ini kan sebenarnya ada sampel scene, ada scene 1, ada scene 2 gitu kan, ada banyak scene sekali. Nah, ketika kita ngerunning atau misalnya kita sudah nge-build dan misalnya kita install ya. Nah, ini hanya nanti yang akan keluar itu adalah yang tadi, yang game pertama yang ada kotak-kotak itu. Nah, lalu bagaimana agar game yang semuanya ya atau semua scene itu bisa masuk? Jadi teman-teman harus klik add open scene di scene yang dibuka. Misalnya ini kan kita mau masukin scene 1 nih, jadi scene in build-nya add open scene ini gitu. Nah, sebenarnya karena scene 1 ini adalah main scene-nya atau scene pertama, jadi teman-teman harus order ya, reorder. Jadi kita buat scene 1 itu menjadi 0 nilainya, jadi dia adalah sebagai defaultnya ya. Kemudian habis itu kita buka scene 2. Nah, ini masih kosong. Masih kosong. Nah, kita ke build settings dan kita add open scene ini. Nah, nanti kalau ini sebenarnya untuk 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak masalah urutannya seperti apa ya. Yang penting adalah yang 0 adalah main scene-nya gitu ya. Oke, misalnya nanti kan di teman-teman di scene 1 ini di settings ya. Di setting ini misalnya nanti teman-teman ketika play mau manggil scene 2 boleh gitu ya. Scene manager load scene. Nah, ini adalah scene 2 ya. Nah, jika seperti ini dia sudah bisa dipanggil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam scene 2. Nah, di scene 2 ini jelas dia masih kosong ya. Ini main kameranya saya ubah saja warnanya. Agak mungkin hijau seperti ini. Oke. Nah, kita akan ngomongin dengan juiceness-nya. Juga apa yang membuat game ini menjadi lebih menyenangkan itu adalah selain musik, itu adalah dari segi karakternya atau dari aset-aset di dalam gamenya ya. Oke, di sini saya punya sprites ya. Nah, spritesnya ini contoh ini adalah sprite dari si karakter ya. Oh, tapi kita harus remove dulu backgroundnya ya, karena ini seperti ini. Ntar saya remove dulu. Oke, di sini saya sudah nge-remove, jadi kita tinggal masukkan ya. Nah, ini ada 2 karakter. Soalnya dia masih 1 karakter. Nah, 2. Misal kita coba untuk yang ini. Oke, sprite mode-nya dia multiple dan kita sprite editor, kita slice ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita play, kemudian kita close. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan karakter ini ke dalam sini. Oke, main kameranya mungkin jangan hijau ya, karena ternyata ininya warna hijau. Oke. Nah,
Jadi caranya adalah supaya dia menjadi animasi itu teman-teman blok terlebih dahulu ya, mana bagian-bagian yang akan dijadikan animasi, kemudian nanti teman-teman masukkan dia ke dalam scene. Nah, nanti akan muncul new animation seperti ini. Teman-teman tinggal kita bikin dulu satu folder ya biar enak. Soalnya foldernya adalah animation. Habis itu misalnya ini adalah avatar namanya. Avatar utama misalnya ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama avatar. Oke. Oh, terlalu besar ya. Oke. Kok ngomong sih? Nanti setelah kita running, oke, dia jadi begini ya. Oke, jadi dia sudah ada gerakannya ya. Jadi itu jika teman-teman menggunakan sprite ya. Nah, teman-teman bisa mengunduh banyak spreadsheet karakter di internet. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau dia arahnya kebalikannya, berarti scale-nya tinggal diubah saja ya. Yang untuk X, untuk ke kanan kiri, kalau Y untuk ke atas ke bawah kita tambahkan minus. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya satu karakter yang memiliki animasi. Nah, jika teman-teman mau supaya si avatar ini misalnya dia tidak terlalu cepat, teman-teman bisa klik yang bagian, kita lihat dulu. Oke, nanti kan ini ketika dia animation itu, di sini kan jadi ada 2 animation ya. Nah, nanti teman-teman buka yang bagian animasi yang chart animatornya ya. Nah, kalau ini kan untuk apakah dia loop atau tidak gitu ya. Nah, kalau ini adalah animasinya. Nanti speednya teman-teman bisa ganti. Misalnya, kalau mau lebih cepat maka naikkan. Kalau ingin lebih lambat maka teman-teman tinggal turunkan. Nah, seperti ini kan jadi lebih kecil nih. Ini kan agak beda ya dengan yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengubah ya. Jadi adanya perubahan ketika misalnya dia melakukan sesuatu misalnya.